Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat zuhur yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Tak luput kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, yang memberikan kita suatu hidayah hingga pada akhirnya kita bisa berkumpul untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan khutbah Ramadan, meningkatkan kualitas ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, waktu di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan dan pintu-pintu rahmat terbuka lebar. Ini adalah momen istimewa bagi setiap muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Namun di antara seluruh hari bulan suci ini, 10 malam terakhir memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk meningkatkan intensitas ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Pada malam-malam tersebut, beliau semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya untuk turut serta dalam ibadah. Diriwayatkan suatu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam 10 hari bulan Ramadan melebihi waktu lainnya. Di dalam hadis lain disebutkan, saat memasuki 10 hari bulan Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupi malam harinya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim menjelaskan bahwa makna dari ungkapan mengencangkan ikat pinggang adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan kesungguhan dalam ibadah lebih dari biasanya di luar 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah dalam amal kebaikan. Penjelasan ini mempertegas bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memperbanyak sholat, zikir dan doa, tetapi juga lebih menjaga diri dari hal duniawi agar sepenuhnya fokus pada ibadah. Ini menjadi teladan bagi umat Islam agar lebih meningkatkan kualitas ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan untuk meningkatkan ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan serta menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Kesungguhan dalam beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan adalah ikhtiar menutup bulan suci dengan sebaik-baiknya. Selain itu, ini juga merupakan upaya meraih keutamaan Lailatul Qadar, malam penuh berkah yang lebih mulia dari 1000 bulan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan umatnya untuk lebih giat dalam mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Satu hadis, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dalam hal ini umat Islam dapat meningkatkan beberapa ibadah berikut di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 1. Memperbanyak sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan doa. Dan terakhir, melakukan itikaf di masjid dan memperbanyak sedekah. Barakallahu fikum. Penjelasan dari saya hanya segitu saja dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya Ustaz. Ustaz ini yang nanya Mas. Silakan. Pak Ustadz mau bertanya? Ini bener. Belum. Apa dulu? Oh iya bener. Oh iya. Aman udah. Bagaimana ciri-cirinya kalau kita tuh bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah mungkin perasaan kita jadi lebih nyaman atau bagaimana gitu? Bukan sedikit. Beneran ya, jadi begitu. Lama kelelanya. Kelelanya di lama. Tadi dulu sabar ya. Ciri-ciri mendapatkan malam Lailatul Qadar umumnya ditandai dengan ketenangan hati yang luar biasa, peningkatan semangat ibadah, dan hati yang lebih lembut. Berikut perincian tanda-tandanya: peningkatan kualitas ibadah, merasa lebih rajin dan nikmat dalam beribadah, seperti sholat malam, berzikir, membaca Al-Quran, dan beramal soleh. Perubahan hati menjadi lebih lembut, merasakan ketenangan batin yang lebih mendalam. Tanda fisik dan spiritual, menurut beberapa riwayat seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, bisa berupa kulit merinding, gemetar, atau air mata yang mengalir karena rasa haru dan takwa. Ketenangan jiwa, merasakan kedamaian batin sejak malam tersebut hingga fajar. Kondisi alam tanda fisik pada malam tersebut, suasana terasa tenang, tidak panas maupun dingin berlebihan, dan matahari terbit di pagi harinya dengan cahaya yang lembut, cerah namun tidak menyengat. Mas, lanjut. Mas, sebelum mau kabur, Mat. Iya. Amplopnya belum Mas, buat amplopnya. Amplopnya. Dari ini amplopnya. Abang udah masuk ke rekening itu, berarti umumnya kayak gitu. Oh, maju sini. Borongan tadi di imam juga. Boting juga borongan nih. Ayo cepat Pak. Ayo Pak. Mau keluar nggak THR nih? Ya, ada yang jam begitu mah maju semua udah. Maju semua. Oke. Udah ya. Ya, Terima kasih. Ya, pertanyaannya nggak ada, ujian juga nggak hanya.